Selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di mana saja yang mengikuti ibadah melalui acara ini. Kita bersyukur kita sudah ada di minggu terakhir dari tahun 2022 dan ini merupakan minggu spesial karena ini jatuh di tanggal 25 hari Natal, hari memperingati kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus. Selamat Natal untuk kita semua. Saya ajak mari kita siapkan hati, mulaikan ibadah kita sepanjang acara ini. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus kami puja. Mari sembah Dia sebagai Raja di atas segala raja, Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh merayakan hari Natal Tuhan, di mana Engkau lahir di dalam dunia ini Tuhan. Kerinduan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kerinduan kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau benar-benar lahir dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lihat kehidupan kami Tuhan, ada Tuhan yang mereka lihat Tuhan, lewat setiap sikap kami Tuhan, tingkah laku kami Tuhan, cara hidup kami Tuhan. Orang-orang boleh melihat ada Yesus dalam diri kami pribadi kami masing-masing Tuhan. Terus kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami di pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan, urapan Allah Roh Kudus menjadi bagian kami Tuhan, umat-umat Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berotoritas di atasnya Tuhan. Dan kami boleh semua merasakan ada berkat sukacita Natal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, dan kami buka ibadah kami di pagi hari ini Tuhan.
hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan membuka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Di Natal ini mari kita mengingat dan kembali bersyukur untuk kasih Allah kepada kita yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita nyanyikan sama-sama pujian, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya Yesus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat umat manusia. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Supaya yang percaya jangan binasa. Haleluya. Haleluya. Tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal, hidup bersama Tuhan di sorga mulia. Haleluya. Supaya yang percaya jangan binasa. Supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kasih Tuhan. Natal membawa sukacita karena Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia lahir, dia mati, tetapi dia bangkit kembali jadi juru selamat umat manusia. Siapa yang percaya kepadanya pasti selamat masuk sorga. Haleluya. Lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke dunia.
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. kita akan merasa bahagia bila kita memuji Dia, bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. mari serukan. Mari serukan, Haleluya. serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan dan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada Di dalam keselamatan namanya kekal. ada keselamatan Haleluya. kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Dong, ding, adong, adik, dong, ding,
Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk diisi kembali dengan firman-Nya sebagai bingkisan Natal tahun ini. Kita sama-sama buka hati selebar-lebarnya. Firman Tuhan memberkati kita, memberi kekuatan untuk terus berjalan mengiring Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, hai mari berhimpun. Kita sembah Dia sebagai Raja di atas segala raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sorak, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Haleluya. Bernyanyilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Allah, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Bapa di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana pada siang atau pagi hari ini Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami hidup karena Engkau Tuhan, kami hidup karena firman-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami, kalau sampai dengan saat ini kami masih boleh ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah alami pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami sudah alami kebaikan Tuhan di hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, untuk rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Juga kalau pada saat ini kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan,
Kami rindu Tuhan, firman-Mu itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang membawa kami kepada segala kebenaran. Firman-Mu yang menopang kehidupan kami untuk kami boleh tetap teguh di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Firman-Mu yang menghidupkan kami, menggerakkan kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami mau buka hati kami untuk pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, memberikan kami pengertian supaya apa yang masuk ke dalam hati kami, firman-Mu itu boleh menjadi ingat-ingatan kami sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Engkau saja yang dipermuliakan, dibesarkan Tuhan. Engkau tahu juga apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu. Mereka yang menyaksikan tayangan ini Engkau lawat satu persatu. Tuhan adakan perubahan, Tuhan baharui kehidupan kami Tuhan. Semakin hari semakin sempurna di dalam Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Manapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, kita tentunya bersuka cita pada hari ini, karena pada hari ini kita merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita berterima kasih kepada Allah yang besar, yang rela mengaruniakan anaknya untuk menjadi manusia, dan kemudian mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Di hari yang istimewa ini, kita mau, selain kita tentunya merayakan akan kelahiran Juru Selamat kita juga mengetahui bahwa proses kedatangan anak manusia ke dalam dunia ini adalah satu hal yang istimewa, satu hal yang hebat, satu hal yang luar biasa, ya, peristiwa mujizat yang terjadi, dan kedatangannya ke dalam dunia ini membawa satu misi yang besar untuk menyelamatkan manusia. Dan kalau kita mendapatkan tema pada perayaan Natal hari ini, tema yang diberikan adalah Tuhanlah kekuatanku, mazmurku, dan keselamatanku. Mari bersama-sama kita akan melihat ayat pokok kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-2. Saya bacakan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan adalah kekuatan kita. Dan ini merupakan satu kitab yang ditulis oleh Musa, dan perikop ini merupakan satu nyanyian Musa. Ya, Musa kita tahu adalah pemimpin bangsa Israel. Kemudian bersama-sama dengan bangsa Israel, mereka menyanyikan puji-pujian yang ditulis di dalam ayat-ayat ini. Kenapa mereka menuliskan atau Musa menyanyikan pujian ini?
Karena mereka baru saja mengalami satu peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa. Bangsa Israel yang baru keluar dari perhambaan di Mesir, berjalan dengan pimpinan Tuhan menuju ke tanah perjanjian, tetapi belum jauh mereka berjalan, kemudian kita tahu Raja Firaun di Mesir berubah pikiran dan kemudian mau mengembalikan bangsa Israel ini kembali ke tanah Mesir, menjadi hamba kembali di sana. Sebab itu Firaun dengan pasukannya mengejar bangsa Israel. Sementara bangsa Israel ada di satu posisi di mana kalau mereka melanjutkan perjalanan, di hadapan mereka ada laut Tebrau yang besar, yang tidak mungkin mereka seberangi. Tidak ada kapal yang cukup untuk membawa mereka ke sana. Mereka berhenti di sana, tidak tahu harus berjalan kemana. Sementara mereka ketahui bahwa tentara Mesir ada di belakang mereka untuk menyerang mereka, menyergap mereka, dan membawa kembali bangsa Israel ini ke tanah Mesir. Satu keadaan yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel pada saat itu. Ya, mereka tidak bisa maju karena ada laut di depan mereka. Mereka juga tidak bisa mundur karena ada tentara Mesir yang sedang mengejar mereka. Keadaan yang sangat terjepit seperti ini, ya, membuat mereka panik, membuat mereka takut. Tetapi seruan mereka kepada Tuhan, Tuhan dengar, dan sebab itu Tuhan melakukan satu cara yang luar biasa, satu cara yang tidak pernah terjadi, yaitu Allah mendatangkan angin badai yang begitu hebat sehingga lautan itu terbelah dua. Lautan itu terbelah dua menjadi dua dinding yang memagari bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi lautan yang kering karena air laut itu terbelah dua menjadi dinding yang tinggi. Itulah yang Allah buat untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pengejaran tentara Mesir. Satu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Satu hal yang tidak pernah terpikirkan. Dan ini yang dialami oleh umat Tuhan. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Dan saya percaya kita juga sebagai umat Allah, umat yang sudah ditebus dengan darah Kristus, ada saatnya mungkin kita menghadapi kejadian seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini. Kita ada di posisi di mana kita tidak bisa lagi maju karena ada halangan. Kita tidak bisa lagi mundur karena ada musuh di belakang kita. Posisi yang terjepit seperti ini, kemudian kalau kita berseru kepada Tuhan, karena kita sudah tidak melihat ada satupun jalan keluar bagi kita, Allah membuat jalan bagi kita. Dia buat jalan yang baik bagi kita untuk kita dapat keluar dari permasalahan kita dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Itulah yang dikerjakan Tuhan. Jadi percayalah bahwa Allah yang menebus kita adalah Allah yang mempunyai kekuatan yang besar. Ya, apapun posisi kita, sepertinya sudah tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi kemungkinan untuk selamat. Allah membuat jalan bagi kita. Kalaupun kita mengalami peperangan yang hebat, mungkin peperangan yang kita alami bukan peperangan secara fisik, karena memang Alkitab jelas mengatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh yang jahat. Mereka tidak nampak secara kasat mata, tetapi mereka ada dan mereka menyerang hati dan pikiran kita, mau menjatuhkan kita. Ketika peperangan itu terjadi,
Ketika kita tidak mempunyai cukup kekuatan, kita tidak dapat lagi bertahan, kita tidak punya jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini. Berserulah kepada Allah, dan Allah akan menunjukkan jalan keluar. Allah akan membuat jalan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Tuhan menunjukkan kekuatannya kepada kita. Raja Daud pun mengakui hal ini. Sehingga di dalam kitab 2 Samuel, Daud menulis bahwa Allah adalah tempat pengungsian yang kuat ketika musuh ada di sekelilingnya. Ketika dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia tidak tahu lagi bagaimana harus melawan musuh yang banyak itu di sekelilingnya. Allah adalah tempat pengungsian. Ada penyelamatan dari Allah yang Allah kerjakan. Dan saudara-saudara, kekuatan Allah, kekuatan yang dahsyat itu sebenarnya nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa ada orang-orang yang kemudian tidak mau mengakui keberadaan Allah. Mereka merasa mereka begitu pintar, mereka penuh dengan hikmat, sehingga mereka tidak merasa memerlukan Allah di dalam kehidupan mereka. Sebab itu di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menulis mereka adalah orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempercayai bahwa Allah itu ada. Mereka tidak mau mengakui kedahsyatan Allah. Padahal pernyataan mengenai kekuatan Allah, seperti tema sudah dikatakan Tuhanlah kekuatanku, pernyataan akan kekuatan Allah, kita bisa baca di dalam suratan Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Dengan jelas dikatakan di situ, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Inilah kekuatan Allah sebenarnya. Mungkin tidak nampak secara kasat mata bagi manusia, bagi orang-orang yang merasa pintar, yang merasa penuh dengan hikmat ini. Tapi mereka tidak mempercayai Allah, sehingga mereka merasa bahwa Allah tidak sanggup berbuat apa-apa. Allah tidak pernah sanggup untuk menolong mereka. Sebab itu mereka merasa tidak perlu mempercayai adanya Allah. Harusnya kalau mereka melihat ciptaan Allah, mereka meyakini bahwa Allah itu ada. Ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan manusia yang menciptakan segala sesuatu ini. Ya, sebab itu dikatakan harusnya mereka dapat nampak dari pikiran Allah dan karya Allah sejak dunia diciptakan. Ada sesuatu yang besar yang Allah sudah kerjakan, yang sudah kita nikmati sebagai manusia. Itu adalah bentuk kekuatan Allah. Dan kalau pada masa-masa yang lalu Allah berbicara kepada nabi-nabi, melalui nabi-nabi untuk kepentingan umat Allah, bangsa Israel, maka pada zaman akhir ini Allah berbicara melalui anaknya, melalui Yesus Kristus. Yesus yang hari ini kita rayakan hari kelahirannya, kita memperingati hari kelahirannya. Yesus inilah yang kemudian dipercaya oleh Allah untuk mengatasi atau menopang, mengangkat segala perkara. Dan Yesus dengan kekuatan kuasanya yang diberikan oleh Allah, sanggup melakukannya, ditopang dengan firman. Kita harus ingat bahwa dengan firmanlah Allah menciptakan isi dunia ini. Kecuali manusia, karena Allah membentuk manusia. Tetapi yang lain-lain Allah menciptakannya dengan firman. Sebab itu mempunyai kekuatan. Firman juga mempunyai kekuatan untuk menjadikan segala sesuatu. Dan Yesus yang dipercayai oleh Allah
untuk dapat menopang segala sesuatu yang ada di dalam kebutuhan kita sebagai manusia, ditopang oleh firman. Dan firman itu adalah firman yang penuh dengan kekuasaan. Bukan firman yang kosong, tetapi firman yang kuat. Ya. Dan manusia harusnya mengakui ada Allah yang kuat. Ada Allah yang dahsyat dari ciptaan-ciptaannya, dari perbuatan-perbuatannya. Harusnya manusia mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu kuat adanya. Dan Allah jugalah yang bertindak untuk membela umatnya. Allah bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Bahkan Allah juga bertindak untuk membalas dengan hukuman kepada orang-orang atau bangsa-bangsa yang menindas umatnya dengan kekuatan kuasanya. Dan kalau itu terjadi, harusnya manusia kembali dapat melihat bahwa ada Allah yang kuat, yang kekuasaannya tidak terbatas. Tapi seringkali kita mengabaikan hal ini. Kita merasa seperti satu hal yang lumrah, yang wajar terjadi di dalam dunia ini. Padahal ada kekuatan Tuhan yang nyata di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Peristiwa-peristiwa besar yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Karena apa? Karena Allah dapat bertindak sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya. Dan Yesus sendiri menyatakan kepada murid-muridnya, ya, kita baca dalam firman Tuhan, bahwa kepada Yesus itu, Allah telah memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu memberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi, kepada Yesus. Sehingga dengan demikian kita mengetahui bahwa Yesus itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya, dan kekuatan pernyataan Allah nyata di dalam kekuatan itu. Allah ingin tunjukkan di dalam bentuk penebusan atau di dalam penyelamatan. Kalau kita tadi lihat hal pertama, kekuatan Allah itu nyata di dalam ciptaan-ciptaan Allah, perbuatan-perbuatan Allah, maka kekuatan Allah juga kemudian kita dapat lihat nyata di dalam penebusan atau penyelamatan yang ingin dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sebab kalau lihat di dalam suratan Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan 20, dikatakan di situ, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ini kembali menunjukkan kekuatan Allah, yaitu membangkitkan Yesus. Yesus yang setelah disalibkan kemudian mati, dikuburkan, tetapi dengan kekuatan Allah, kekuatan kuasanya, dikatakan di ayat ke-20, yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bukti bahwa Allah berkuasa. Bukti bahwa Allah adalah Allah yang kuat dengan membangkitkan Yesus yang mati. Dan inilah satu hal yang menunjukkan juga kekuatan Allah yang Ia ingin dimengerti oleh umatnya. Sehingga umat Allah tidak perlu lagi ragu akan keberadaan Allah. Umat Allah tidak perlu ragu lagi dengan
kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebab ketika kita memerlukan pertolongan, ketika kita memerlukan bantuan dari Allah, dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Ketika kita ada dalam keadaan yang sangat sulit, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan yang terjepit, percayalah akan pertolongan dari Allah. Percayalah bahwa kita memiliki Allah yang kuat, Allah yang berkuasa. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Tangan Allah yang kuat itu, tangan yang berkuasa itu, tangan Allah yang sudah memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan di Mesir adalah tangan yang sama, yang kekuatannya sama juga, dapat menolong kita, dapat menyelamatkan kita. Dan kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke 37 ayat yang ke 39, katakan situ, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40 katakan, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Kalau di dalam suratan Efesus tadi kita melihat kuasa Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa Tuhan juga yang menyelamatkan jiwa manusia. Tapi kita juga dapat mempercayai Allah kita yang besar itu, bahwa Allah juga sanggup menyelamatkan tubuh kita dari segala mara bahaya, dari keadaan-keadaan yang mungkin menakutkan bagi kita, dari ancaman-ancaman dari orang-orang fasik yang mau mencelakakan kita. Allah berkuasa untuk menyelamatkan kita. Dan sebab itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan, percayalah bahwa tangan Tuhan itu kuat untuk menopang kita. Tangan Tuhan kuat untuk membawa kita di dalam perjalanan hidup kita seterusnya ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2023. Tinggal 1 minggu dari sekarang, kita akan memasuki tahun yang baru dengan begitu banyak tantangan yang baru, ya, dengan hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mengerti sekarang. Banyak juga yang tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2023 yang diprediksi akan menjadi tahun yang gelap, bahkan pekat. Tetapi percayakanlah kepada Tuhan, karena Tuhan mempunyai tangan yang kuat untuk membimbing kita, tangan yang kuat untuk menolong kita, kuasanya yang besar untuk menyelamatkan kita. Bukan saja menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga tubuh kita dari hal-hal yang jahat yang akan mengganggu kita, yang mau menjatuhkan kita atau mencelakakan kita. Karena Tuhan adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Di dalam kitab Sefanya pasal yang ke-3 ayat yang ke-17, saya bacakan bagian A saja dari ayat 17 ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bahkan mau tinggal di dalam hati kita. Tetapi kita harus mempercayakan hidup kita juga sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan itu kepada Allah. Percaya bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka akan nyata bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Akan nyata bahwa Tuhan itu adalah keselamatan kita.
Dan kalau kita sudah yakin bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, kita yakin bahwa keselamatan kita dijamin oleh Allah, ya, karena memang jelas bahwa tangan Allah yang berkuasa itu memegang kita. Sehingga di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Kalau kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Allah, kita sudah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita ada dalam genggaman tangan Allah. Dan Injil Yohanes tadi katakan, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Begitu kuatnya Allah menjaga kita. Begitu kuatnya Allah membela kita. Kenapa kita ada di dalam tangan Tuhan? Karena kita adalah milik Allah yang berharga. Allah mencintai kita. Allah mencintai seluruh dunia. Tetapi ketika kita menerima penebusan, ketika Allah membayar kita dengan harga yang mahal, kita menjadi harta yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita mengakui pengorbanan Yesus, maka kita menjadi harta yang berharga di mata Tuhan. Dan sebagai harta yang berharga di mata Tuhan, Tuhan melindungi kita, Tuhan memegang kita, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Allah. Mazmur 27 ayat 1 katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tidak perlu lagi ada perasaan takut. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah keselamatan kita. Dan Tuhan adalah terang kita. Ketika orang menganggap bahwa keadaan dunia akan menjadi gelap, Tuhan adalah terang kita. Dan karena Tuhan adalah terang kita, Dia akan menunjukkan jalan bagi kita, kemana kita harus melangkah. Dan karena Tuhan adalah terang kita, Dia akan membawa kita kepada keselamatan. Dari keselamatan kepada keselamatan. Jadi, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kalau kita aman di dalam tangan Tuhan, kita tidak merasa takut, maka Mazmur juga katakan kita akan menjadi tenang. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena apa? Karena Dialah keselamatan kita. Kalau kita ada dekat dengan Tuhan, ada dalam genggaman tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, mengetahui bahwa kita mempunyai Allah yang kuat, mempunyai bahwa Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan kita, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tenang. Karena hidup kita terjamin oleh Tuhan. Dan sebab itu juga saudara-saudara, kita harus bersuka cita. Mengetahui bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Allah. Mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darahnya. Dan apa yang Tuhan sudah buat itu harusnya membuat kita sukacita dan membuat kita menyanyi bagi Tuhan. Harusnya membuat kita memuji nama Tuhan. Karena kebesaran Allah yang berlaku dalam hidup kita. Sehingga kalau kita lihat banyak ayat-ayat di dalam Mazmur, pemazmur baik Daud maupun Musa dan lain-lain menyanyikan puji-pujian bagi Allah sebagai ungkapan syukur mereka karena kebesaran Allah, karena perbuatan Allah yang nyata dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan selama tahun 2022 sampai hari ini, percayalah bahwa Tuhan yang sama dengan kekuatannya yang tidak berubah, kuasanya juga tidak berubah, akan tetap menjaga kita dengan kekuatannya, akan menyelamatkan kita juga sepanjang tahun yang berjalan. Percayakanlah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan karena kita mengetahui hal itu, harusnya ada puji-pujian yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari dalam hati kita.
untuk mengucap syukur atas kebesaran pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu umur kita seberapa banyak di dalam dunia ini. Tetapi kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, percayalah bahwa hari esok dan selanjutnya Tuhan juga akan tetap menyertai kita. Tuhan juga akan tetap menyelamatkan kita. Sebab itu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-98, Mazmur pasal yang ke-98, pemazmur katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Harus ada puji-pujian yang keluar dari mulut kita, yang berasal dari hati kita. Karena apa? Karena pekerjaan penyelamatan yang Tuhan sudah buat dalam kita. Ada ucapan syukur yang harus keluar dari mulut kita, yang berasal dari hati kita, karena kelahiran Juru Selamat yang kemudian membawa kita kepada hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas katakan, karena demikian besar kasih Allah kepada kita, sehingga bagi kita yang percaya ada hidup yang kekal. Kalau kita mempunyai kepastian ini bahwa kita memiliki hidup yang kekal, yakinlah bahwa Allah akan terus menyertai kita. Allah akan terus bersama-sama dengan kita. Dan untuk itu, nyanyikanlah puji-pujian bagi Allah. Jangan mulut kita tertutup. Jangan kita hanya menikmati kebaikan Tuhan. Jangan kita hanya menerima bagaimana kekuatan Tuhan membela kita. Bagaimana kekuatan Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi mulailah menyanyi dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mulailah memuji Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan dikatakan. Dan saya percaya kalau kita mulai memuliakan Tuhan, maka memuliakan Tuhan tidak hanya pada saat kita ada di dalam dunia ini, tapi juga sampai kita hidup di dalam kekekalan, kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Kita juga akan selalu membesarkan Tuhan. Kita juga akan selalu memuji, membesarkan nama Tuhan. Tidak akan pernah putus-putusnya kita memuji Tuhan, kita bermazmur, karena pekerjaan penyelamatan yang sudah dilakukan oleh Allah. Karena kekuatan Allah yang sudah membela kita, yang sudah menolong kita, yang sudah memberkati kita. Betul, kita mengalami banyak kesusahan di dalam dunia ini. Tetapi kita dapat melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan di tempat ini untuk pemeliharaan Tuhan selama tahun 2022, kita juga akan tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita sepanjang tahun yang akan datang ini. Percayalah kepada Tuhan, percayalah pada kekuatan Allah, percayalah akan keselamatan yang datangnya dari Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dimanapun berada, kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus bersama-sama. Dan kalaupun memungkinkan, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari semua berdiri dan nyanyikan lagu ini. Malam Kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, anak Maha Kudus yang telah bawa kami padamu di kandang Betlehem
Tuhan langit dan dunia. Anak kasihan, Anak kudus yang cinta, kami terus bagiku hilanglah hormat-Mu. Amat indah tempat tidur-Mu. Ajarlah ku beri syukur, ajarlah ku beri syukur. Malam diam, malam kudus, damai telah datang terus di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah sudah genap. Amin, pujilah Allah. Amin, pujilah Haleluya. Pada saat ini Tuhan, saat kami memperingati hari kelahiran-Mu dalam dunia ini, hati kami terangkat untuk mengucap syukur karena janji Allah sudah digenapi bagi kami. Juru selamat sudah datang di dalam dunia ini untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan, dan kami juga mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kami sampai saat ini. Di penghujung tahun dari tahun 2022 ini Tuhan, terima kasih untuk berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Sungguh nyata bahwa Engkau adalah Allah yang kuat perkasa, Allah yang gagah, Allah yang dengan kekuatannya dapat menyelamatkan kami, menyelamatkan jiwa kami, juga menyelamatkan tubuh kami, memelihara kami, bahkan Allah yang memberkati kami, sehingga kami masih tetap ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah kami tetap meyakini hal ini, bahwa kami adalah umat-Mu, kami memiliki Engkau sebagai juru selamat kami. Kami memiliki Allah yang kuat perkasa. Kami memiliki Allah yang selalu mau menyelamatkan kami dari segala ancaman yang berbahaya bagi kami. Dan sebab itu Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memelihara kami selama tahun 2022, kami yakin juga di tahun berikutnya Tuhan akan tetap beserta dengan kami. Kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari kekuatan tangan-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh mengucap syukur sekali lagi, berterima kasih untuk janji Tuhan yang akan kami yakin Tuhan penuhi pada saatnya. Berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di hari-hari mendatang. Sekalipun mungkin keadaan dunia akan menjadi semakin menakutkan, semakin gelap bagi banyak orang.
tetapi Engkau adalah terang kami, Engkau adalah keselamatan kami, Engkau yang akan menuntun jalan hidup kami, sampai pada akhirnya kami masuk di dalam kesempurnaan, dan kami masuk di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, peganglah kehidupan kami terus, dan biarlah Tuhan kami juga selalu ingat untuk melakukan semua kebenaran perintah-perintah-Mu dalam hidup kami, karena itulah yang akan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami di manapun mereka berada, mereka yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Biarlah Tuhan melawati mereka, Tuhan menjamah mereka, dan biarlah damai sejahtera dan sukacita Natal juga boleh tetap menjadi bagian mereka. Karena mereka mempertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin mereka tidak akan pernah kecewa kalau mereka beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakini hidup kami ke depan aman, karena kami ada bersama-sama dengan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Kami, tim produksi Yesus Harapanku, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus.